Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Yuadmin, NIM 050102307 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ini saya membuat program aplikasi pemesanan restoran sederhana dengan nama Pecel Lele Cabang Tetangga menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum saya menjelaskan kode program, saya tampilkan terlebih dahulu instruksi tugas praktikum 2. Seperti yang dapat dilihat, pada tugas ini kami diminta untuk membuat aplikasi pemesanan restoran sederhana yang dapat menampilkan menu, menerima pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran lengkap dengan pajak, biaya layanan, diskon maupun promo, serta mencetak struk transaksi secara lengkap. Selain itu, program-program harus juga menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari seperti penggunaan kelas, objek, array, struktur keputusan if-else, nested if, switch case, serta struktur perulangan. Mari kita mulai. Pada bagian pertama kode program, saya mulai dengan mendefinisikan seluruh data menu restoran. Bagian ini menjadi fondasi utama dari aplikasi karena seluruh proses pemesanan nantinya bergantung pada data yang berada di bagian ini. Pertama, saya membuat 3 kelompok menu, yaitu makanan, minuman, dan dessert. Setiap kategori menu disimpan menggunakan array supaya data dapat diolah dengan lebih efisien dan dapat ditampilkan secara dinamis tanpa perlu menuliskan daftar menu satu persatu secara manual. Untuk menu makanan, saya menyimpan 8 pilihan mulai dari nasi lele goreng hingga nasi gurame bakar. Di samping itu, saya juga menyimpan array harga yang posisinya sesuai dengan nama menu. Jadi misalnya elemen pertama dari nama makanan adalah nasi lele goreng, maka elemen pertama dari harga makanan adalah harganya, yaitu Rp28.000. Dengan cara penyimpanan berpasangan seperti ini, program dapat menampilkan nama dan harga dengan tepat berdasarkan indeks array. Selanjutnya, untuk kategori minuman, saya menyimpan 6 menu juga mulai dari teh hangat sampai dengan es kelapa. Harga untuk masing-masing minuman juga disimpan di area yang berbeda tetapi tetap berdasarkan urutan indeks, sehingga antara nama minuman dan harga sudah otomatis saling terhubung. Kategori ketiga adalah dessert. Data menu di sini terdiri dari es doger, es krim durian, es krim vanila, cendol, dan puding coklat, lengkap dengan harga masing-masing dalam area terpisah. Dengan pola yang sama seperti makanan dan minuman, struktur berpasangan ini membuat data mudah dipanggil dan tidak rawan kesalahan. Setelah mendefinisikan seluruh menu, saya juga menyiapkan 4 buah array tambahan untuk menyimpan pesanan pelanggan, yaitu pesanan nama, pesanan kuantiti, pesanan harga, dan pesanan kategori. Array-array ini berfungsi sebagai keranjang belajar sementara selama proses pemesanan. Jadi setiap kali pengguna memilih menu dan jumlah pesanan, data tersebut disimpan ke dalam 4 array tersebut sesuai indeksnya, mulai dari nama item, harga satuan, jumlah pesanan, hingga kategorinya. Kemudian terdapat juga 2 variabel penting, jumlah item yang digunakan untuk menghitung banyaknya item yang dipesan, dan total quantity untuk menghitung total seluruh porsi pesanan. Variabel ini penting sebagai dasar validasi agar total pesanan tidak melebihi batas maksimal, yaitu 20 porsi. Terakhir, saya menyiapkan scanner untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard sehingga aplikasi bisa berjalan interaktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagian satu ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data menu dan keranjang pesanan pelanggan. Masuk ke bagian 2, yaitu proses pemesanan. Pada bagian ini, interaksi utama antara pengguna dan program terjadi. Pertama, program menampilkan daftar kategori melalui metode tampil kategori. Pengguna bisa memilih salah satu dari 4 pilihan, yaitu makanan, minuman, dessert, atau selesai dan melihat struk. Pemilihan kategori ini menjadi titik awal proses pengambilan keputusan. Jika pengguna memilih kategori 1-3, maka program akan menampilkan daftar menu sesuai dengan kategori tersebut melalui metode tampil menu per kategori. Menu ditampilkan menggunakan looping untuk memastikan data tampil secara dinamis mengikuti isi array. Setelah menu ditampilkan, pengguna diminta memilih nomor menu yang ingin dipesan.
Jika pengguna menekan angka 0, program akan kembali ke pemilihan kategori tanpa mencatat pesanan. Ini salah satu bentuk kontrol alur program. Jika pengguna memilih nomor menu yang valid, metode proses pesanan dijalankan. Di dalam ini terdapat struktur keputusan bertingkat. Pertama, if as if, untuk menentukan apakah menu berasal dari kategori makanan, minuman, atau dessert. Kemudian nested if untuk memvalidasi bahwa nomor menu yang dipilih masih berada dalam rentang data array. Setelah menu yang dipilih dinyatakan valid, program menanyakan jumlah pesanan. Di sini logika pembatasan jumlah pesanan diterapkan. Jika pesanan baru menyebabkan total porsi melebihi 20, maka pesanan tidak akan dicatat dan program kembali ke pemesanan tanpa error. Untuk pesanan yang valid, nama menu, harga, jumlah pesanan, dan kategori disimpan ke dalam area pesanan menggunakan indeks jumlah item. Indeks ini bertambah setiap kali pesanan baru dimasukkan sehingga seluruh daftar pesanan dapat direkap secara sistematis. Setelah pesanan berhasil ditambahkan, program menampilkan notifikasi lalu kembali ke pemilihan kategori. Artinya selama pengguna belum memilih menu nomor 4, proses pemesanan akan terus berjalan menggunakan struktur kontor perulangan while. Dengan begitu, bagian 2 menunjukkan penerapan beberapa konsep dasar pemrograman basis desktop, yaitu proses input, validasi, struktur keputusan if, else if, nested if, dan penggunaan looping untuk memastikan interaksi berjalan lancar sampai dengan pelanggan siap untuk melihat struk. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu proses preview struk dan pencetakan struk final. Bagian ini dijalankan ketika pelanggan memilih menu nomor 4, yaitu selesai dan melihat struk. Pada tahap pertama, program tidak langsung mencetak struk akhir, tetapi menampilkan preview struk terlebih dahulu. Hal ini berguna sebagai pengecekan sebelum transaksi benar-benar diproses. Pada preview struk ini, sistem menampilkan daftar pesanan, jumlah tiap menu, dan total setiap item. Kemudian ditampilkan subtotal pajak sebesar 10% dan biaya layanan sebesar Rp20.000. Jumlah ini disebut total sementara karena pada tahap preview belum ada potongan diskon maupun promo yang diterapkan. Ini sekaligus membantu pelanggan memastikan bahwa seluruh pesanan sudah benar sebelum dilanjutkan ke pembayaran. Setelah preview struk ditampilkan, program memberikan pertanyaan, apakah ingin menambahkan pesanan lagi? Jika pelanggan menjawab ya, sistem akan kembali ke proses pemesanan. Jika pelanggan menjawab tidak, maka program otomatis melanjutkan ke proses pencetakan struk final. Pada struk final, perhitungan pembayaran ditampilkan secara lengkap. Semua potongan diterapkan di tahap ini, yaitu diskon 10% apabila subtotal melebihi Rp100.000 dan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman, di mana minuman dengan harga termurah akan menjadi gratis jika subtotal di atas Rp50.000. Total pembayaran akhir dihitung dari subtotal pajak, biaya layanan dikurangi diskon dan promo jika berlaku. Struk final juga menampilkan informasi lengkap berupa tanggal, waktu transaksi, nomor cek unik yang dihasilkan otomatis menggunakan timestamp, daftar pesanan, rincian potongan, dan total yang harus dibayarkan. Proses ini diakhiri dengan ucapan terima kasih seperti restoran pada umumnya. Dengan demikian, bagian 3 memastikan pengalaman pemesanan yang lebih realistis. Pelanggan diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali pesanan sebelum bayar, dan sistem mengelola diskon maupun promo secara otomatis dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu kumpulan fungsi pembantu perhitungan dalam program. Bagian ini tidak berisi proses input atau tampilan menu, tetapi berfungsi untuk mendukung logika utama program agar lebih rapi, terstruktur, dan tidak terjadi perulangan kode. Fungsi pertama adalah hitung subtotal. Di bagian ini, program melakukan perulangan untuk menjumlahkan seluruh harga pesanan berdasarkan nama menu dan jumlah yang dipesan, sehingga menghasilkan nilai subtotal akhir.
Fungsi berikutnya adalah hitungan promo minuman. Fungsi ini bertugas memeriksa apakah pelanggan berhak mendapatkan promo beli 1 gratis 1 khusus untuk kategori minuman. Jika subtotal lebih dari 50.000 dan ada pesanan minuman, sistem akan mencari harga minuman yang paling murah untuk dijadikan potongan promo. Selanjutnya ada fungsi tampil detail pesanan yang digunakan untuk mencetak daftar seluruh menu yang dipesan beserta jumlah dan total harga per item. Fungsi ini dipanggil baik pada preview stroke maupun pada stroke final. Kemudian, fungsi input angka digunakan untuk validasi masukan pengguna. Jika pengguna memasukkan teks atau karakter selain angka, program tidak akan error, tapi akan meminta input ulang hingga angka yang valid diberikan. Terakhir, fungsi format harga digunakan untuk menampilkan angka harga dalam format rupiah yang lebih mudah dibaca. Dengan adanya fungsi-fungsi pendukung ini, logika program menjadi jauh lebih rapi, mudah dipelihara, dan alurnya lebih jelas. Program setelah selesai dibuat, sekarang saya akan mencoba run program untuk mengecek apakah semua bagian berjalan dengan baik dan benar. Saya akan run. Seperti yang dilihat, pada halaman pertama kita akan melihat pilihan kategori umumnya. Saya akan mencoba memesan. Pertama saya akan memesan makanan, 1 buah makanan, lalu saya akan memesan 1 buah minuman. Lalu 1 buah makanan ringan, lalu selesai. Bisa dilihat program menunjukkan preview pesanan saya. Di sini saya bisa memilih untuk menambahkan pesanan atau mengakhirinya. Dan di sini saya akan pilih ya, dan saya akan dikembalikan ke kategori. Dan di sini saya pilih 4, terus saya pilih tidak, dan saya akan mendapatkan stroke final. Saya akan coba run lagi. Kali ini saya akan mencoba memesan dengan maksimum quantity. Di sini saya akan mencoba pilih kategori 2 minuman dengan membeli air mineral. Saya akan mencoba memesan 21 dan maksimum pemesanan adalah 20 item. Seharusnya saya akan kembali dengan error message maksimal total 20 porsi. Lalu saya akan mencoba lagi dengan satu makanan, nomor 4, lalu minuman 2, es jeruk 2, minuman lagi, es teh 2, lalu minuman lagi, sekali ini air mineral 4, dan makanan ringan, es krim durian 4. Selesai. Di sini kita bisa lihat ini adalah preview dari pemesanan saya dan total sementara. Terus saya pilih tidak. Demikian demonstrasi dari saya. Semoga fungsi sudah berjalan dengan benar. Terima kasih.